Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi, kelas 4. Saya di sini akan memberikan materi tentang hidup bersih dan sehat. Sebelum dimulai, terlebih dahulu marilah kita membaca sebagai pembuka kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan manfaat, dan kedepannya kalian dapat memahami materi yang akan ibu guru berikan kepada kalian. Baiklah, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini pada pelajaran 4, materi bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Sedangkan najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di sini Bu Ainun akan memberikan pengertian tentang perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas, bersucinya misalnya hadas kecil dengan cara wudhu dan tayamum. Sedangkan hadas besar, cara bersucinya dengan mandi dan tayamum juga kalau tidak ada air. Sedangkan kalau najis terbagi menjadi 3 nantinya, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nanti Bu Ainun akan memberikan pengertian satu persatu. Najis dapat berupa benda atau kotoran, darah, air liur anjing, dan lain sebagainya. Ada 2 macam bersuci. Pertama, bersuci dengan hadas besar, yaitu dengan cara mandi besar atau mandi. Sedangkan hadas kecil cukup dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Cara bersuci membersihkan diri bisa dengan cara mandi. Mandi kalau di Indonesia rata-rata 2-3 kali sehari. Kemudian bisa dengan membasuh tangan, membasuh muka apabila ada kotoran di muka, dan juga apabila kita sedang buang air kecil, kencing, atau sedang berak, maka juga dibersihkan dengan cara istinja dengan air atau dengan tisu. Nah, tidak lupa apabila kita mau ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi terlebih dahulu kita membaca doa yang bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan jantan dan dari godaan setan betina. Selanjutnya, setelah selesai kita kencing atau berak atau apapun itu setelah di kamar mandi, kita juga disunahkan untuk membaca doa keluar dari kamar mandi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Yang artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Anak-anakku,
Selanjutnya, najis terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis mughaladhah, najis mughafafah, dan yang ketiga najis mutawasitoh, yang akan mempunyai deskripsi masing-masing. Najis mughafafah adalah najis yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, dan cara membersihkannya dengan cara dipercikkan dengan air, itu sudah menjadi hilang najisnya. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Apa saja najis sedang itu? Yaitu darah, nanah, muntah, kotoran, air kencing, wadi, bangkai, mazi, dan barang-barang yang memabukkan, termasuk susu atau mani binatang yang diharamkan atau yang tidak boleh dimakan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh atau menyiram dengan air mutlak hingga 3 perkara itu hilang. Yaitu apa saja? Hilang zatnya, maksudnya itu kotoran itu hilang warnanya apabila warnanya sudah tidak ada, dan hilang bau atau rasanya. Jadi kalau ketiga unsur tadi sudah tidak ada, maka sudah suci lagi. Najis yang ketiga adalah najis mughaladhah, yaitu najis yang berat. Contohnya liur anjing, yaitu segala perkara yang berhubungan dengan babi atau anjing. Kemudian cara mensucikannya dengan dibasuh selama 7 kali basuhan. Dalam 7 kali basuhan, 1 kali dicampur dengan tanah atau pasir, kemudian dibasuh hingga bersih. Kemudian hikmah bersuci. Selain di atas, hikmah bersuci lainnya adalah ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dalam keadaan yang suci. Pahala semakin bertambah, badan menjadi bersih, dan tak penting lagi adalah disukai oleh banyak orang. Dan Allah akan selalu mengasihi kita apabila dalam keadaan bersuci. Dalam bersuci ini Nabi Muhammad bersabda, yang mana berbunyi, an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Hadas kecil sudah kita bahas di awal tadi, termasuk kentut, kencing, buang air, dan lain sebagainya. Sedangkan hadas besar antara lain yaitu bersetubuh dengan suami, melahirkan atau menifas,